kepengen keluarnya sedikit-sedikit aja. Nah, di sini dia modelnya ada stopper seperti ini ya, guys ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Warcraft ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan. Ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak. Ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si Brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 ini guys. Ya guys, ini sebelumnya gue mau mengucapkan mohon maaf jika video ini nanti di banyak suara-suara bising yang pastinya ya bakal kurang enak juga terdengarnya. Akan tetapi memang kondisinya saat ini seperti ini dan kita tidak bisa ini udah gue cukup minimalis ya mungkin ya guys ya. Karena memang di sini sedang proses pembangunan dan lokasinya juga memang bertepatan dengan studio syuting kita. Oke guys, gue rasa tidak jadi masalah ya. Kita akan memperbaiki terus ke depannya. Semoga bisa menjadi lebih baik. Ya guys, ini ada satu produk dari NLG ya guys ya. Dengan tipe ESJ210. Nah, ini adalah sebetulnya salah satu request dari siapa namanya. Gue juga lupa ya guys ya. Nah, tapi ini adalah satu buah ya electric spray gun ya. Nah, ini juga first time banget buat gue untuk pertama kali mengulasnya ya guys ya. Nah, memang saat ini banyak sekali ya. Ini yang modelnya cordless, yang kalau zaman dulu yang pasti kita pneumatik ya atau menggunakan angin yang memang seharusnya yang paling sering kita gunakan seperti itu. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi ya, ini akan terus ya produsen-produsen alat terus membuat ya alat-alat yang memang bisa kita katakan cukup ringkas, yang artinya kalian menyemprot cat ya itu tidak perlu menggunakan angin dan kalian tidak perlu menggunakan kompresornya kembali ya guys. Kali ini yang gue mau bahas bukan cordless tapi adalah cord ya atau menggunakan kabel ya guys ya. Nah, ini gue beli di marketplace dengan harga 322.000 kalau nggak salah ya guys ya. Pastikan kalian cek link deskripsinya karena nanti gue akan cantumkan untuk link pembeliannya di sana. Nah, buat kalian jadi tidak usah menanyakan lagi. Dan yang pasti selama beberapa bulan ke depan ya, G3 Channel tidak akan membalas komentar-komentar kalian. Tapi kalau kalian mau menuliskan komentar kalian ya, pastikan tuliskan saja supaya nanti admin kita bisa menginput apa kekurangan dan kalian jika ingin request alat tinggal kalian sebutkan saja di sana ya guys ya. Oke guys, ini gue sebutkan sedikit ya. Di sini ada fiturnya ya guys ya. Fitur kepala semprot 3 arah ya. Ini 3 arah yang biasanya melebar ya, vertikal, horizontal dan dia bisa mengerucut untuk semprotannya. Ini yang gue tangkap karena beberapa kali di saat gue menggunakan spray gun yang gue tahu fiturnya seperti itu memang ya. Dan di sini ringan dan portable ya, yang sudah pasti ya guys ya, karena memang dia menggunakan listrik ya, jadi kita tidak sulit harus menggunakan membawa-bawa kompresor, mudah digunakan. Nah, bisa lihat di sini. Untuk kapasitas tanknya ya atau tempat kapasitas untuk kalian menaruh bahan catnya ya guys ya, di sini 800 mili untuk kapasitasnya dan di sini ada di 32.000 untuk RPM-nya. Mungkin RPM yang disebut di sini adalah yang gua tangkap mungkin untuk pressure daya tekanannya ya guys ya. Dan wattnya ini kalau menurut gue cukup kecil, hanya di 350 watt ya guys ya. Gue sendiri kurang tahu dari NLG ini adalah produk mana, tapi di sini diklaim, bisa lo lihat dia mengklaimnya di sini adalah Italy Technology ya guys ya. Nah, di sini bisa lihat juga untuk spek-speknya ya guys ya. Nah, di sini ada tegangannya 220 yang tadi gue sebutkan. Daya 350 watt sudah ya, kapasitas 800, kecepatan ya. Di sini kecepatannya 32.000 dan di sini nozzle-nya. Untuk nozzle-nya itu nozzle itu kalau kalian belum tahu nozzle itu yang kalau biasa keluar cat di bagian depan itu ya atau seperti lubang jarum. Nah, dia size-nya ada di 1,2 mm dan beratnya hanya 1,4. Cukup ringan ya guys ya. Nah, kita langsung buka aja. Kita lihat ini seperti apa. Nah, ini guys. Wah, guys. Kita dikasih ini nih guys, masker ya, free nih kayaknya nih. Nah, tapi maskernya Magtek ya, biarin lah. Ya guys, ini dia alatnya, kita buka ya, langsung aja. Nah, sebetulnya sih gua nggak perlu alat ini, cuma memang karena kemarin ada yang request ya, ini sebisa mungkin G3 Channel akan memenuhi requestan Anda.
Akan tetapi semua harus bersabar yang pastinya ya. Kita nggak bisa bilang, oh gua request kok belum buatkan videonya. Pasti kita akan buatkan, akan tetapi butuh proses juga ya guys ya. Bisa 1 bulan depan ya, bisa 2 bulan atau bisa 2 minggu. Atau memang kebetulan rezeki kalian memang sudah ada alat yang bakal gua list, bakal gua review. Yang pastinya akan tayang lebih cepat. Ya guys. Ini bisa lu lihat, ini unitnya sendiri ya. Memang ini kalau gua rasa karena memang ini juga kosong ya. Ini bobotnya tanpa beban ini ya. Nah, ini cuma hanya 1,4 kilo. Memang kita cukup enak ya yang gua rasain. Nah, di sini ada switch on off-nya. Nah, di sini ada seperti belt clip ya. Ini biasa kita gantungin di posisi atas kalau kita di ketinggian. Dan di sini nozzle-nya dia sudah memiliki nozzle kuningan ya guys ya. Nah, ini guys, ini yang disebut nozzle. Dia nozzle-nya sudah kuningan, yang katanya yang request dia sudah bisa kita ngecat untuk menggunakan cat minyak. Nah, makanya lagi-lagi gue belum tahu karena memang ini pertama kali gue ngulas. Mungkin yang sebelumnya atau mungkin di brand-brand lain dia biasanya mungkin ininya plastik. Nah, ini gue nggak tahu juga ya guys ya. Nah, ini adalah untuk pengaturan si nozzle-nya. Jadi kalau misalkan kayak begini, yang gue tahu kalau nggak salah dia posisinya vertikal ya. Nah, posisinya horizontal. Nah, di saat kita balik seperti ini, ya, di saat kita balik posisinya seperti ini, dia akan berlawanan. Nah, nanti kita akan coba aja. Gue juga lupa ya guys ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya ya, dia yang pneumatik atau yang biasa kalian suka temukan spray gun pada umumnya, dia ini trigger ini biasa ada settingannya di belakang. Tapi karena ini mungkin modelnya elektrik ya. Nah, ini dia di sini ada settingan untuk triggernya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ngerasa kepengen keluarnya sedikit-sedikit aja, nah di sini dia modelnya ada stopper seperti ini ya guys ya. Nah, oke. Ya guys, so kalau yang gue rasain ya, untuk dari segi build quality-nya, gue cukup suka dengan alat ini. Kenapa? Karena memang yang bagian hitam ini, dia bener-bener rubber ya. Yang pasti kita di saat kita genggam nih, memang bener-bener enak banget yang gue rasain. Nah, tapi gue juga nggak tahu kira-kira daya semprotnya seperti apa sih ya. Kira-kira enak atau enggak pada saat kita gunakan. Ya guys. Kayaknya rasanya gue juga nggak bisa nyoba untuk lama-lama ya guys ya. Nah ya guys, ini sedikit tambahan. Ini adalah corong ya, atau lebih persisnya ini adalah sebetulnya seperti filter. Dahulu kala gue pernah punya, tapi dia beda di dalamnya ini. Dia ada seperti saringan ya, tapi ini dia melainkan dia hanya los seperti ini aja. Nah tapi ya mungkin beda-beda model ya guys ya. Nah oke guys, ini gue pengen langsung tahu kira-kira suaranya kayak apa ya. Nah ini masker kita pinggirin. Nah ini gue lupa guys, kita mendapatkan manual book ya. Dan di sini ya bisa lu lihat di bagian belakang sudah ada service centernya. Yang pasti jika kalian kalau udah ada service center seperti ini, kalian tinggal klaim aja jika barang ini mengalami kerusakan atau gagal produksi. Nah ini guys, ini kita juga dilengkapi untuk apa ya? Ini sebetulnya untuk membersihkan nozzle ya, lebih tepatnya ya guys ya. Ini seperti pin seperti ini aja. Nah oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung coba. Gue pengen dengerin suaranya seperti apa. Ya guys, ini gue hidupin ya. Ini wattnya ini bisa lo lihat 371 ya, 371 watt. Ya guys, yang agak gua kurang suka yang pertama adalah ini kabelnya ya. Ini bener-bener pendek banget. Yang gua rasa ini cuma hanya 1,5 meter ya. Kenapa nggak dikasih kabel yang panjang ya guys ya? Kalau misalkan dikasih kabel yang panjang kan padahal lebih akan memudahkan kita bekerja ya. Oke, kita bisa sambung ini dengan rolan. Akan tetapi ya, rolan itu biasanya bentuknya bulat ya. Nah, yang pasti akan menyulitkan kita untuk bekerja. Itu sih sebetulnya. Dan yang kedua, ini adalah pertama kali juga gue belum paham kenapa yang gue lagi pikirin itu kenapa sistem on off-nya tidak mengikuti trigger. Yang artinya di saat kita mau mencet trigger ini ya, motornya standby on. Kenapa harus dipisahkan ada on off-nya seperti ini? Yang pasti kalau di saat kita mau pakai itu, sebelum kita pakai dia udah hidup lebih dulu. Nah, tapi ini kalian jangan nyalahin saya ya. Ini cuma hanya komentar versi dari gua ya. Nah, karena memang gue juga belum pernah mencoba untuk tipe-tipe yang lain, apakah mungkin untuk yang tipe cord seperti ini semua ataupun yang cordless ya akan seperti ini juga. Nah, ini gue juga kurang tahu ya guys ya. Oke guys, gua pengen langsung coba aja ya, kira-kira menggunakan alat ini hasil catnya seperti apa sih ya.
Oke guys, ini gue pengen coba ya. Nah ini cat minyak juga, tapi ini lebih tepatnya ini adalah meni besi ya. Nah ini gue pengen coba aplikasiin. Kira-kira feel-nya seperti apa ngegunain alat seperti ini ya. Ya guys, kalau menurut gue memang penggunaannya sangat simpel ya. Dan untuk hasil catnya itu tergantung kita bagaimana kita menyentuh si triggernya. Karena memang triggernya agak sedikit sensitif. Yang pasti di saat kita pencet itu kayaknya rasanya terlalu banyak keluar ya. Nah tapi tinggal lagi semua akan disesuaikan dengan kebiasaan kita di saat kita menggunakan. Tapi yang paling gue nggak suka alat ini rasanya panas banget ya guys ya. Nah pada saat gue genggam di tangan seperti ini pun, nah ini yang gue rasain adalah panasnya ini bener-bener sampai ke handle ya. Apalagi kalau bagian di sini dan di bagian nozzle yang di depan ini memang bener terasa banget panas. Mungkin karena memang efek angin yang disemburkan ya, karena memang di belakangnya panas disemburkan ke depan yang otomatis menjalan panasnya bagian depan ini memang rasanya seperti panas sekali. Tapi yang gua rasain adalah ya semua pasti ada plus minusnya ya guys ya. Semua alat yang mahal baik pun yang murah ya ataupun yang ternama sekalipun semua akan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. So yang pasti tetap keep smart ya guys ya di saat kalian membeli satu buah alat untuk penggunaannya ya guys ya. Oke guys, so ya kesimpulannya ya yang gua rasa alat ini cukup bisa membantu di saat kita menggunakan, mungkin kita mengaplikasikan cat yang seperti tidak terlalu banyak dan lain sebagainya dan tidak terlalu mengejar untuk satu tingkat kerapihan. Karena kalau misalkan kalian ingin mengejar satu tingkat kerapihan seperti kalian mengecat satu buah mobil ataupun motor, gue sarankan lebih baik menggunakan untuk yang pneumatik atau yang memang biasanya spray gun yang sering kalian temukan ya guys ya. Di saat kalian menggunakan alat seperti ini, lebih baik atau lebih cocok untuk penggunaannya seperti mengecat pagar atau misalnya seperti kayak gue sekarang ini mungkin lebih penggunaannya untuk menyemprot meni besi ya guys ya, karena memang lagi banyak besi yang bakal kita semprot. Yang pasti gue tidak terlalu mengejar satu buah kualitas hasil dari catnya, yang pasti hanya sekedar rata saja itu sudah lebih cukup. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kedepannya kita akan terus ulas bersama di channel ini. Doakan saja semoga studio GTK Channel akan segera terwujud ya guys ya dalam waktu dekat ini. So yang pasti tetap sabar dan tetap nantikan terus video-video update dari GTK Channel. Wassalamualaikum.